Halo Sobat BBM, selamat datang kembali di Bincang-Bincang Mahasiswa. Ya tentunya di sini di universitas tercinta kita, yaitu Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, gue bakal podcast bersama Imam Nazari dan saya ditemani dengan teman gue. Johnson Kesatria Khaled Budi. Di Ya, segmen kali ini nih kita akan sedikit menyelami untuk pembahasan kita yaitu AI. betul. AI itu adalah suatu teknologi yang bisa dibilang tuh berkembangnya pesat banget. Tahun ke tahun, bulan ke bulan perkembangannya pesat seperti gosip emak-emak bahkan ngungkulin itu. Oh ya benar banget sih. Ya, itu Karena dia. teknologi itu makin tahun itu makin cepet guys Betul perkembangannya. banget. Nah, perlu kita tahu ya, AI itu sekarang ada di mana-mana, udah menyebar luas bahkan di dunia itu bahkan tahu teknologi AI. Betul banget. Nah, dengan AI itu kita bisa melakukan apa-apa. Contohnya yang lagi viral, kita bisa seru-seruan bikin gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang kita perintahin. Betul. Bahkan gambar-gambar itu bukan gambar-gambar yang biasa, itu tuh benar-benar gambar-gambar yang aneh. Lo tau nggak sih yang lagi viral di kancah anak-anak? Apa Itu itu? kayaknya anomali-anomali. Lo tau nggak sih anomali-anomali? Anomali. Emang ada ya orang yang kepikiran buat anomali hiu bersepatu? Ada kayak gitu, sumpah. Sampai segitunya. Nah, yang anehnya itu anak-anak tuh pada suka sama karakternya. Padahal seaneh itu kan kepikirannya. Hiu pakai Iya, sepatu, iya. terus ada yang kayak Heeh. buaya. Apa ya? Gue lupa lagi. Pokoknya itu di kancahan anak viral banget. Viral banget ya. Itu kayaknya terbuat dari AI guys. Terus lagi ya, AI itu bukan cuma bisa generate teks menjadi gambar, tapi dia juga bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, mulai dari pekerjaan siswa, mahasiswa, bahkan pegawai-pegawai bisa. Dia bisa bikin makalah, laporan itu dalam sekejap. Secanggih itu ya Ron ya. Iya bener banget. Bahkan dalam hitungan detik mungkin bisa dia ya. Kalau kita bikin laporan makalah itu kan bisa sampai berjam-jam ya. Betul Tapi kalau banget. kita pakai AI kayak langsung set muncul. Langsung jadi. Nah, bener banget. Gacor, gacor. Nah, jadi kita itu hidup di zaman sekarang tuh enak banget. Kita dipermudah sama yang namanya teknologi AI. Jadi kita rasanya tuh kayak bener-bener hidup di masa depan yang canggih gitu loh. Oh Iya iya, kan? iya. Menurut gimana? Masa depan sih masa depan ya Iya. Ron ya. Tapi lu tahu nggak sih ada berita yang hot banget buat minggu ini. Oh ya, boleh dong. Itu tentang AI juga Ron. Kamu tahu nggak ada salah satu pejabat nih Ah. yang ada bikin tag video itu di platform TikTok kalau nggak salah. Oh, pejabat. Kalau pejabat itu berarti sering sering kayak ngomong di depan publik ya? Iya, betul Iya kan? banget dia. Terus, Bahkan videonya tuh kontroversial dan itu viral. Viralnya sehari langsung booming, Ron. Bayangin. wah gila guys. Gila nggak itu? Itu gimana ceritanya? Kok bisa Nah, booming? itu ceritanya itu dia itu membuat suatu pesan terhadap masyarakatnya yang Oke. itu tuh bisa dibilang tuh kayak jomplangin masyarakatnya. Bisa Ah. menyebabin demo itu. Oh Kan itu iya. kan nggak bagus banget ya, Oh Ron enggak ya. sih. Nah, Itu disalahgunakan sih. alhamdulillahnya nih Ron ya. Sehari setelah itu dikabarkan itu tuh cuman AI Ron. Oh ya? Iya, serius. Jadi, Jadinya itu tuh kayak bisa dibilang tuh gerakan bibirnya, gerakan matanya, bahkan gerak-gerik tangannya pun sama kayak aslinya Ron. oh, Aku lihat pertama aja juga kaget, kirain beneran loh Ron. iya. Wah, itu ngeri banget sih. Wah, parah banget guys. Ternyata AI emang Creepy itu. kadang tuh Creepy itu. AI itu bermanfaat bagi kita ya tadi guys, Betul. menyelesaikan menyelesaikan tugas tuh. Kadang tuh keren banget. Tapi di sisi lain, AI tadi itu juga sangat bermasalah bagi kancah politik tadi ya. Betul banget. Nah, takutnya itu AI itu disalahgunain sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu tadi, karena kita tahu kalau di medsos itu perkembangannya cepat banget, menyebarnya cepat banget, bahkan tadi sehari dia bisa nyebar. Nah, takutnya orang-orang tuh pada percaya gitu loh. Itu dia Ron yang aku bingungin ya. Dan tepat banget nih ya Ron ya. Banyak di era sekarang, mulai dari anak-anak, orang Hmm, tua, itu tuh mulai cemas. Karena ada perkembangan zaman AI ini ya, itu ya. tuh bisa sedikit agak bisa dibilang tuh menyulitkan generasi sekarang nih. Ah iya bener sih. Iya kan? Karena zaman sekarang itu zaman yang modern, jadinya tuh kayak Jadi banget. bisa dibilang tuh menyulitkan bagi yang mau mencari kerja, ya kan? Mau Mm-mm. yang mau mencari, bisa dibilang tuh mau mencari job kerja, itu kan Mm-mm. sekarang banyak yang tergantikan oleh AI nih, Ron. Nah, bener, bener, bener. Nah, itu dia. Oke teman-teman, nah, ini kalau kita bahas berdua doang kayaknya nggak kelar-kelar ya. Iya, agak kelar. Karena kita kan bukan expertnya ya guys Iya, ya, jadi betul kita nggak banget. bisa
ya memberi wawasan yang banyak buat teman-teman di Nah, sini. iya. Karena isunya ini terlalu besar teman-teman. Jadi kita mau mendatangkan seorang pakar yang mungkin ahli dalam hal ini. Ya, Siapa betul sih Sen? banget. Langsung saja kita panggil Bapak Galis Setiawan Mkom. Oh, tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya dong, teman-teman. Selamat datang Pak Gali. Terima kasih. Oke, di sini kita ada di BBM nih. Betul. Ya, Pak Gali tahu nggak nih BBM apa? Bahan bakar minyak. Waduh. Bukan Pak. Oh. BBM itu adalah bincang-bincang Bincang-bincang mahasiswa. Oh, iya, iya. Padahal dulu saya kira juga bensin. Nah, itu kan? dia, aku juga. BBM. Mungkin teman-teman di sini mungkin kira juga bensin kali ya BBM ya. Tapi ini teman-teman bincang-bincang mahasiswa. Oke. Oke, apa kabar Pak Gali? Baik sekali, kabar baik. Saya tadi dari Alhamdulillah. rumah menuju ke sini Oh, untuk iya. mengikuti bincang-bincang mahasiswa. Waduh, terima kasih Pak sudah membantu. Dari rumah ke sini sempat bingung nggak Pak Gali? Ada kayak lewat mana atau ada halangan? Tadi atau sempat gimana? tersesat ya karena kampus Waduh. Universitas BSI ini, BSI Surakarta ini sangat luas ya. Wah, bener banget dong Pak, luas. Jadi Besar dan sempat luas. tersesat, tapi pada akhirnya saya berhasil masuk ke ruangan ini. Alhamdulillah. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman-pengalaman Bapak mengenai sesuai tema pada podcast kita hari ini tentang AI Pak. Oh baik, perkenalkan dulu, nama saya Gali Setiawan. Oh, Saya baik. biasanya rutinitasnya menjadi dosen sistem informasi di Keren, kampus oke. Universitas Bina Sarana Informatika Oke. kampus Surakarta. Nah biasanya saya mengajarnya di di bidang data science dan Oh. juga hal yang saya tekuni itu setidaknya teknis dari AI-nya. Bagaimana membuat AI, bagaimana membuat model AI lebih tepatnya, Wow. membuat model AI, mem-fine tune atau lebih spesifiknya lagi mem-fine tune model. Jadi nggak selalu melulu membuat model AI-nya, tapi men-tweak untuk tugas AI untuk hal-hal spesifik. Oh, Nah iya. itu biasanya kayak gitu. Nah di situ juga saya sering sharing di sosial media seperti Instagram dan TikTok. Berarti aktif juga ya Pak ya? Ya, saya lumayan aktif di Instagram dan TikTok dengan ID-nya adalah cuman gitu com. Cuman Oh, gitu. cuma gitu. Itu guys, nanti cari ya guys ya, cuma Yoi. gitu. Bisa banget dikepoin Pak Galih nanti. Iya, betul banget. Terus ngomong-ngomong soal tadi Pak Gali sempat di TikTok atau di Instagram ya Pak ya. Ya. Itu akhir-akhir ini kan ada yang booming juga nih Pak mengenai AI. Kayak ada orang di lip sync suaranya, Betul. habis itu ada di kayak gerak-geriknya juga bisa seperti aslinya. Betul. Itu seperti apa sih Pak tanggapan Pak Gali mengenai seperti itu? Kalau dalam konteks bercanda sih tentu saja nggak apa-apa ya. Tapi Hibur berbahaya. soalnya. Betul. Tapi berbahaya ketika hal tersebut digunakan untuk sesuatu yang serius. Contohnya kan seperti kemarin kita melihat sendiri ada salah satu pejabat publik yang melalui video tersebut mengungkapkan kalimat yang cukup kontroversial. Betul banget ya. Gitu. Dan respon semua orang kan mengaget-kaget juga ya. Saya Iya. juga sendiri juga kaget waktu itu. Apakah benar seperti itu? Tapi ternyata setelah dicek dan dicek lagi. Jadi apapun yang kita dapat di internet ya, Iya. harusnya kita cek dicek lagi apakah sumbernya benar, apakah konten itu beneran AI atau bukan, sehingga kita nggak terkecoh, nggak tersulut emosi. Oke Pak, mungkin kita langsung aja ke topik utamanya. Nah di sini saya mau bahas. Zaman sekarang ini kan banyak banget nih aplikasi-aplikasi yang udah canggih ya Pak ya. Karena kita hidup di yang dunianya ini teknologi banget ya Pak. Banyak banget aplikasi yang dilatar belakangi sama AI. Dan itu aplikasinya bagus, bisa lancar gitu Pak. Bisa digunakan sama manusia sehari-hari. Nah, menurut Bapak nih, AI di zaman sekarang itu bisa berpikir selayaknya manusia. Istilahnya kayak AI itu punya otak seperti manusia, atau AI ini itu sebenarnya cuman pintar dalam meniru pola. Kalau melihat dari sebelumnya atau AI yang sebelum ChatGPT ya, ChatGPT kan Iya. sebelumnya kan tugasnya kan spesifik AI itu, yaitu contohnya pada dasarnya AI itu ada dua cara kerjanya, yaitu dia memprediksi angka. Biasanya kan angka seperti contoh dia mendapatkan input suhu berapa Celcius, lalu kelembapan berapa, lalu juga akhirnya
outputnya dia kan masuk apakah mendung, apakah hujan. Nah itu kan berdasarkan angka. Iya, betul. Nah yang kedua itu dari kategori. Kategori. Nah kategori seperti contoh di Google Map. Di Google Map kalau ada kumpulan HP dikumpulin di wilayah tertentu itu berarti keadaannya macet. Macet itu kan sebuah kategori, macet, lancar, dan juga ramai lancar itu kan kategori. Pada dasarnya si AI ini dia bisa memprediksi angka dan juga bisa memprediksi kategori. Nah, cara kerjanya sebenarnya seperti itu. Tapi di era yang sekarang, era internet itu kan, Iya. era internet ini kan banyak banget data masuk seperti dari sosial media kan banyak orang ngetik memberikan teks. Dari Twitter, sosial media, berita masuk, semua kan teks banget. Dari teks ini diolah banyak banget sehingga menghasilkan AI yang kelihatannya bisa diajak ngobrol. Iya betul. Tapi Seperti kenyataannya orang betul. Tapi kenyataannya dia kan hanya membaca pola seperti yang Imran katakan barusan, yaitu dia hanya bisa membaca pola. Polanya apa? Umpamanya kita ketikkan pada suatu dia si AI kan melanjutkan dari teks yang ada sebelumnya biasanya kan pada suatu hari. Tapi kalau kita mengetikkan pada suatu, nanti AI akan menjawab hari. Pada dasarnya kan cuma itu melanjutkan aja, melanjutkan prompt atau teks yang diinputkan oleh user. Tapi kalau kita rasakan, wah ini kayaknya bisa ngobrol, padahal sebenarnya sih berdasarkan teks yang sangat banyak. Itu ceritanya. Nah kalau AI ini, kalau dipikir-pikir itu di era sekarang kan inputan datanya kan banyak banget. Dan yang bisa membuat AI itu nggak lagi satu orang atau sekelompok orang, tapi sebuah korporasi besar. Karena kan harus membutuhkan resource yang gede banget. Iya betul. Ngomong-ngomong soal AI ini ya Pak. Ya. Saya pernah lihat nih di TikTok atau di Instagram itu AI bisa membuat seperti kayak meme gitu loh, kayak tweetan lucu lah, seperti bisa dibilang kayak ada nih hiu tapi kakinya sepatu. Nah itu tahu sendiri kan ya? Saya suka Itu yang viral di kancah anak-anak, Pak. Itu Tung sahur. Nah itu juga betul. Kita udah kayak terobsesi sama gambar-gambar kayak gitu ya, Pak. Kita ikutan. Iya. Tapi aneh-aneh juga tuh. Iya, Balerina cappuccino. itu. Favorit saya nih Pak, cappuccino assassino. Itu Dia bagus. mengikuti juga ya. Iya, saya mengikuti Pak. Juga ternyata. Iya. Iya. Itu. Nah, terus menurut tanggapan Bapak nih, itu bisa nggak sih Pak dibuat kayak film movie kayak habis itu dimasukkan di bioskop gitu? Kalau bisa atau tidak bisa, sejauh ini sih belum ada yang mencoba ya. Iya, belum ada. Tapi setidaknya ada biasanya kalau ada penelitian atau sesuatu yang hal baru itu berdasarkan investasi yang besar dari banyak pihak. Nah di AI ini berkembang bagus banget kan karena banyak investasi dari Google yang dananya gede banget. Nah di Amazon mereka itu beberapa waktu yang lalu dia kan Amazon mungkin ya, Amazon dia itu bikin semacam Netflix-nya AI gitu. Oh ya? Oh ada. Ada, dia mengembangkan itu supaya user itu pengguna aplikasi tersebut bisa melihat film berdasarkan yang dia inginkan. Cerita yang diinginkan seperti apa nanti dihasilkan film gitu. Itu langsung kelihatan di promnya. Iya, Betul. Jadi kita mungkin kita pengen nonton apa gitu nanti dihasilkan gitu. Mungkin tujuan utamanya itu si Amazon. Dia investasi. Iya, bisa banget gitu. Pesan cerita sendiri tanpa memperkerjakan orang ya kan. Modern banget ya zaman Iya, sekarang kan? ya. Ada AI. Jadi kalau tadi pertanyaannya bioskop, saya sih belum pernah lihat. Tapi kalau lingkupnya OTT ya, OTT gitu lingkupnya Netflix itu udah mulai pakai AI ini visual effect-nya, ada nambah-nambah AI dan beberapa film yang lain. Tapi di lingkup OTT ya. Oke Pak. Sebelum kita lanjut lebih dalam ya Pak ya, aku mau tanya, apa sih kesalahpahaman umum tentang AI bagi mahasiswa atau masyarakat ya Pak? Kan ada banyak banget nih, ada pro sama kontra yang berkaitan sama AI. Ada yang setuju orang pakai AI, ada yang nggak setuju, katanya nggak kreatif ya Pak. Mungkin pendapat Bapak gimana tuh? Kalau saya sih karena di bidang teknologi ya, saya selalu
menyetujui teknologi. Oke. Yang penting kan ada apapun itu, kalau kita mau menggunakan apapun itu, yang penting harus mau digunakan secara bijak. Seperti kalau kita mau pakai pisau kan, kita juga harus menggunakannya secara bijak. Begitu juga dengan AI. Apapun itu, kalau semua orang pakai AI terus kita menolak sendiri, kita bakal ketinggalan. Teman-teman kita udah sampai kemana, kita baru di sini aja karena tidak atau menolak menggunakan AI. Jadi kalau di lingkup, kalau saya sih prefernya kalau di lingkup belajar kita harus nggak boleh pakai AI. Oh iya. Tapi kalau untuk pekerjaan atau mempercepat atau kayaknya ini kegiatannya ini rutinitas atau repetitif gitu, berulang-ulang, kita pakai AI aja. Sehingga penggunaan AI itu dipilih-pilih yang sesuai dengan yang seharusnya. Ya, tapi yang bisa menentukan siapa ya, kita sendiri sih yang bisa menentukan apakah kita memutuskan pakai AI atau tidak. Ngomong soal AI lagi nih ya Pak ya. Kan sekarang kan AI kan ada istilah tuh bisa menjadi musuh atau bisa menjadi teman. Ya. Nah, kalau kita ambil dari sisi musuhnya dulu aja nih Pak. Kalau sisi musuh itu kan AI kan bisa mengurangi job untuk zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Nah, gimana sih Pak tanggapan Bapak soal itu? Jadi semuanya seperti di revolusi industri ya. Kalau ada mesin baru terbarukan, ada mesin yang baru nih, itu pasti akan mengurangi pekerjaan yang banyak sekali. Jadi kalau umpamanya zaman dulu ditemukan mesin jahit gitu, penjahit manusia ini kan berkurang. Benar. Makanya dia harus beralih, jangan jadi penjahit tapi mungkin operator mesin jahitnya. Nah, dari situlah kita harus adaptasi. Nah, kemampuan manusia yang paling oke ketimbang makhluk hidup yang lain kan adaptasinya. Kita harus adaptasi dengan teknologi yang ada dan jangan sampai kita kalah dengan AI ini. Karena kenyataannya AI ini difungsikan untuk membantu kita. Walaupun kalau kita lihat di sekarang ini kan banyak pengurangan pekerjaan yang cukup drastis ya. Betul. Makanya kita harus cepat gercep, kita adaptasi menggunakan AI, dimaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan untuk menghasilkan yang kita inginkan. Gitu ya. Siapa? Pak, saya mau tanya ya Pak ya. Kan di AI itu seperti kayak tadi contohnya Netflix, habis itu mungkin ada YouTube, ada Instagram. Itu tuh kan kalau misal kita search misal kayak cara membuat kolam misalnya. Nah itu nanti kan diberandakan, walaupun kita sudah close YouTube, habis itu kita buka kan kita kan juga bisa melihat yang saya search tadi ya, misal cara bikin kolam gitu nanti ada, walaupun udah di close ya. Nah pertanyaan saya nih ya Pak ya, gimana cara sebenarnya kekuatan AI ini dalam membentuk selera, pandangan, dan bahkan kepribadian kita seperti itu. Bagaimana cara membentuknya? Iya. Jadi kalau kalau si YouTube dan juga Netflix itu kan kita dikasih konten yang sesuai banget dengan kita. Kalau yang menarik tuh di Netflix, kalau kita sukanya film anak-anak, film anak-anak, bahkan thumbnailnya pun itu diambil yang anak-anak. Umpamanya film-film action yang ngambil scene yang anak-anak. Jadi bahkan dari thumbnailnya itu diedit kalau yang Netflix ya. Iya. Kalau yang YouTube enggak. Jadi semuanya itu kita history kita, apa yang kita search, itu semua direkam lalu dikelompokkan. Dikelompokkan itu masuknya kategori tadi. Balik lagi ke pembicaraan kita di awal bahwa sebenarnya AI itu aslinya itu mengkategorikan sesuatu. Kalau nggak mengkategorikan, dia menghasilkan angka atau memprediksi sebuah angka. Nah kategorinya yang ada lalu itu diangkakan dari kombinasi dua teknologi yang kita bahas di awal itu, lalu akhirnya itu kan kita mendapatkan kumpulan video atau konten yang sesuai banget dengan kategori kita. Oh iya. Jadi semuanya itu dinilai tuh, apakah kita mau biasanya like mungkin di YouTube atau komentar di konten-konten tertentu, atau durasi dari konten yang kita tonton itu dinilai semua. Dinilai semua yang pada akhirnya dikelompokkan
sesuai dengan kepribadian kita. Nah, begitu juga dengan Spotify. Jadi semua itu pakainya AI atau kecerdasan buatan untuk mengetahui kepribadian atau kesukaan kita. Jadi bahkan si itu AI-nya itu Iya. lebih mengenal diri kita daripada Oh, diri kita sendiri. Karena kan iya, kita kayak iya, alam bawah sadar kan. betul. Kalau Iya. kontennya kayak gini kita nontonnya lebih lama. Kalau Iya, kontennya betul, yang betul. agak bosenin kita nontonnya lebih pendek. Pendek, iya. Gitu. Jadi kalau punya pasangan tuh kita lihat dari fitnya, Iya, berandanya. betul. Wah ini kalau isinya kontennya politik, wah ini mungkin orangnya suka protes mungkin ya. iya. Iya, Kalau iya, kontennya di fitnya isinya Iya. tentang gosip artis, wah berarti suka Makanya gibah. ya, gosip, ya. Berarti secara tidak langsung bisa melihat karakteristik orang ya Pak ya. Bisa melihat karakter dari manusia. Menarik banget itu. Gak perlu Sekeren itu. tanya-tanya keluarganya, tapi kita lihat dari feed dari sosial media atau network atau yang lain. Oke, jadi itu di sisi lain itu sangat membantu ya Pak. Jadi kita bisa nyari apa yang kita suka tanpa kita research lagi, itu udah muncul semua di beranda, misalnya di YouTube, di TikTok, mungkin di Twitter, nah gitu banyak banget. Tapi nih Pak, kadang tuh kita nggak sengaja mencet iklan-iklan yang nggak sesuai sama kita. Misal iklan judul nggak sengaja mencet, tapi nanti besoknya muncul lagi. Nah gitu, gimana tuh Pak? Nah kalau iklan itu mungkin pendekatannya berbeda ya. Karena Iya. kalau iklan itu biasanya kan sesuai dari pengiklannya. Pengiklan itu bilang atau nge-submit, oh Iya. saya mau iklan ini untuk kategori apa? Ya kan Iya. pengiklan itu selalu kayak gitu. Saya punya video kayak gini, video game ya. Pasti Iya. kalau konteksnya di judul tuh ngakunya selalu game. Ya, Ya game, Oh, iya. gamenya ini nanti di apa namanya? Dikasihkan, disodorkan ke Oh, iya. pengguna atau user yang suka kategori apa, itu kan gini. Jadinya walaupun kita nggak suka judul, kita nggak suka game, tapi kadang muncul karena muncul. berdasarkan si pengiklan itu, dan pengiklannya tuh sebenarnya kan dilarang kan, tapi Iya. Oh, iya, iya. cukup cerdas juga kan si itu aplikasi yang terlarang itu, dan pada akhirnya kan dikategorikan sebagai game, iklan game untuk kategori bebas atau Iya. kategori umum, sehingga kita mau tidak mau terpapar iklan seperti itu. Nah kalau iklan pendekatannya itu seperti itu, jadi sesuai dari pengiklannya, walaupun terkadang kan memang di matchkan ya, kalau orang ini suka game nanti disodorin iklan. Oh iya iya. Kan, iya. kalau iya. saya Harus nonton iklan dulu gitu ya. Nanti kan Iya. habis itu kan gamenya kan sedangkan judul ini dikategorikan atau ngakunya adalah game, sehingga disodorkan juga Iya, iklan yang terlarang tersebut. Dan perlu diingat judul itu sangat berbahaya. Bahaya banget. Sangat berbahaya, sangat Bener ya, berbahaya, teman-teman, ya? sangat berbahaya. Tuh, dengerin Karena tuh, teman-teman. kalau kalian perhatikan atau Iya. kalian tahu Seven Deadly Sins atau 7 dosa terlarang, itu semua ada di dalam judi. Karena ada amarah di situ, ada nafsu di situ, ada dendam gitu. Jadi banyak banget, ada 7. Saya lupa isinya. Jadi 7 dosa. 7 dosa itu ada di satu kegiatan, jadi mengerikan sekali. Jadi harus Ya. dihindari. Harus judi. dihindari. Oke, terus dihindari ya teman-teman ya, itu tadi. Jangan coba-coba memulai ya, Ya. nanti keterusan. Betul. Oke Pak, mungkin kita beralih ke topik selanjutnya. Nah, kita beralih ke pendidikan. Nah, kita sekarang di kampus nih Pak. Nah, kita bicara soal mahasiswa. Mahasiswa tuh kan kebanyakan pakai AI ya Pak. Ya. Buat mungkin nyari ide, buat ngerjain tugas, Betul, mungkin Pak. buat nyari jurnal juga. Nah, bahkan mahasiswa sekarang banyak yang curang pakai AI. Tadi buat ujian juga Pak. Nah, saya mau tanya cara-cara kayak ujian pakai kertas, kan kita harus nyiapin kayak pensil, penghapus. Nah itu kan ribet ya Pak. Terus kayak misal buat skripsi kita harus nyari referensi dulu yang banyak. Sedangkan kalau pakai AI itu dia bisa langsung nyariin referensi secara lengkap gitu Pak. Nah menurut Bapak gimana? Menurut saya sih teknologi ya, berarti ini kan pemanfaatan teknologi. Kalau soal dalam konteks pemanfaatan teknologi, saya selalu mendukung. Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, tapi digunakan secara bijak. Secara bijak. Nah, kalau konteksnya di dunia pendidikan, berarti kan mungkin mengerjakan tugas, kembali lagi ke pengajarnya atau dosennya, apakah diperkenankan.
kita kan nggak boleh curang dong. Pada akhirnya kita kan kuliah itu harus ngikutin apa yang diperintahkan ajar itu. Apakah dosennya mengizinkan? Nah kalau saya pribadi sih dalam konteks tugasnya kan biasanya project kalau saya. Para project itu yang penting projectnya atau ada hasilnya, projectnya ada hasilnya oke. Dengan bantuan AI saya sih menyetujuinya. Berarti tidak masalah. Yang penting di bagian awal kan ada idenya itu ngambil dari diri kita sendiri, betul. Lalu saat logikanya karena saya ngajarnya di mobile programming juga, data science juga, logika analisanya harusnya pribadi manusia itu sendiri. Lalu kalau udah eksekusi atau bikin project akhirnya baru kita menggunakan AI. Jadi di tahap-tahap tertentu oke lah pakai AI, di tahap yang krusial atau inti atau awal mula harusnya kita pakai otak manusia atau otak kita sendiri gitu. Oh ya, berarti untuk kan ada nih Pak ya, zaman-zaman sekarang nih mahasiswa yang bisa dibilang tuh nakal ya, bisa menyalahgunakan AI nih, seperti kayak misal ujian nih, ada yang penting dikit buka AI gitu, misal tidak tahu jawabannya. Nah itu gimana sih Pak cara kampus untuk merombak nilai mereka atau upaya apa sih Pak? Upaya apa? Tentunya dosennya harus lebih kreatif ya. Iya, betul. Karena mahasiswa yang kreatif ya harusnya dosennya lebih kreatif lagi. Kalau sampai kalah kreatif ya pasti bisa ada celah ya. Tapi kalau bagaimana caranya, tentu kalau teknisnya selalu ada aja caranya. Mungkin dibatasi waktunya mungkin, atau mungkin menjawab soal secara online gitu. Kita nggak dibatasi, ya udah langsung aja presentasi atau presentasi sih harus ya harus membuktikan mahasiswa sih. Agak susah kan kalau pakai AI, makanya ada mungkin kalau jawab soal itu lewat komputer atau laptop dikurangi, langsung aja jawab spontanitas. Ada soal bisa juga kayak gitu. Jadi banyak cara kalau teknisnya. Kalau saya sih selalu ngambil dari situ ya, presentasi kayak atau pertanyaan langsung kayak tanya jawab gitu. Nanti dinilai di tengah-tengah kegiatan tanya jawab. Pak, saya kan sering lihat ya Pak, mahasiswa yang ngerjain tugas kayak urean gitu, dia malas ngetik. Iya Pak. Tapi dia nyarinya di ChatGPT. Bahkan dia copy paste, nggak ada usaha ngetik-ngetiknya. Copy terus paste di misal Word gitu, terus langsung dikirim. Dia cuma usaha nulis nama, kelas, NIM gitu doang. Nah itu pendapatnya gimana Pak? Nah itu Kak, kalau saya sih pernah juga ngalamin kayak gitu. Dan kelihatan sebenarnya. Kelihatan sebenarnya. Kelihatan gimana tuh Pak? Kelihatan kan teksnya itu ini terlalu, biasanya kan kalau mahasiswa atau saya sendiri bahkan kalau ngetik sesuatu itu kadang lompat ke sana kemari, itu bahas apa, jadi kayak acak-acak gitu. Tapi kalau di AI itu selalu ada polanya kayak runut banget. Runut sekali. Jadi terlalu kritis juga bisa, terlalu detail, bahkan menggunakan kata-kata yang baku. Betul. Jadi kelihatan tuh ini pasti AI. Langsung aja kasih bintang 1. Oke, ini ya teman-teman yang jangan pernah mempermainkan dosen ya. Betul. Karena dosen itu nggak sebodoh kita. Iya. Lebih pintar dia. Ya benar. Oke Pak, lanjut. Kita kan sebagai anak sistem informasi ya Pak ya, jadi kita dasarnya itu teknologi. Nah, berhubung perkembangan zaman ini semakin cepat ya Pak, pasti teknologi juga cepat, pekerjaannya tadi juga bahkan bisa tergantikan oleh AI. Nah, mungkin kita mau tanya Pak, apa sih skill-skill yang kita harus punya nih sebagai mahasiswa? Mungkin nanti kalau udah lulus, skill apa yang harus kita punya supaya kita tuh nggak tergantikan sama mesin gitu Pak? Karena kalau supaya tidak tergantikan mesin, berarti kita harus membaca peluang. Apapun itu, kita harus membaca peluang yang ada. Kayaknya ini lagi oke di bidang ini, ya udah kita tekunin di situ terus. Lalu skill apa yang dibutuhkan? Tentu saja skill adaptasi. Jadi kalau ada AI yang oke, berarti kita harus adaptasi. Kita pivot ke bidang tertentu atau skill ini
Karena peluang yang ada itu terus berubah, makanya kita harus adaptif. Skill apa yang paling penting berarti adaptif. Adaptif terhadap keadaan sekarang dan 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita memilih, industri ini yang saya kejar, mungkin nggak ini industri ini dalam 10 tahun ke depan. Buat kedepannya. Buat kedepannya, ya. Sembilan Kalau tahun. kita ngambil industri ini, ini dalam 5 tahun bakal hilang, mending kita jangan fokus di situ. Karena saya juga pernah tuh ngalamin di bidang televisi. Saya fokus di bidang televisi waktu saya kuliah seperti umur kalian. Saya pengen ngejar televisi. Tapi saya tahu tuh dia usianya pendek karena ada YouTube buat zaman tahun. Iya betul Bang, ada YouTube. 2014 saya tahu bahwa ini Ada Netflix Udah juga lama ya. ada itu lah tapi terlanjur tuh. Karena terlanjur saya masuk gitu ya. Masuk ya udah saya jalani aja, tapi harus ngambil dalam jangka dekat saya harus berpindah atau berpivot ke industri yang lain gitu. Oke Pak, jadi kan kita ini atau kayak generasi kita tuh banyak banget yang takut nanti di masa depan pekerjaannya hilang karena AI itu kan ya Pak ya. Tapi kita lihat dari sisi lain Pak, mungkin ada di masa depan tuh ada nggak sih pekerjaan-pekerjaan baru yang dibutuhkan dari AI? Mungkin muncul dari AI, pekerjaan yang muncul dari AI. Ada nggak sih Pak kayak gitu? Oke, karena kita di bidangnya sistem informasi ya. Iya. Saya menganggap kita balik lagi ke teori ekonomi. Teori ekonomi itu selalu kita pengennya selalu lebih cepat, lebih murah. Lebih cepat, lebih murah. Lebih cepat, lebih murah. Nah, kalau AI ini kan kenyataannya AI itu sangat mahal ya. Caranya bikin mahal, caranya melatih atau fine tune atau training dari model itu sangat mahal. Datanya juga banyak banget. Berarti kita memikirkan bagaimana cara membuat AI yang lebih murah. Dan caranya adalah teknisnya itu dari model yang kan banyak yang model open source ya. Open source itu ada, lalu di fine tune untuk tugas yang spesifik. Berarti kan itu modelnya nanti kan lebih kecil. Kalau lebih kecil itu berarti resource yang digunakan itu lebih rendah. Kalau resource atau teknologi atau VGA atau komputer yang digunakan lebih rendah, berarti kan biayanya turun. Berarti yang kita fokuskan berarti menghasilkan model atau AI yang lebih murah, yang sesuai dengan Indonesia mungkin, dan juga lebih bisa banyak diakses oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Tujuannya sih gitu ya. Kalau kita seperti keadaan sistem sekarang kapitalisme selalu nyari yang lebih murah, dan lebih efisien, lebih murah dan lebih cepat, efisien gitu. Jadi apa yang kita fokuskan kalau kita sistem informasi ya berarti kita nggak cuma menghasilkan aplikasi sistem informasi, tapi menghasilkan aplikasi yang di dalamnya ada AI-nya. AI-nya itu lebih menggunakan AI yang lokal, yang kita bikin sendiri, sehingga hasilnya kan lebih murah, tapi cerdas. Sistem informasi yang dikejar adalah sistem informasi yang lebih cerdas, dan itu yang dituju industri yang mungkin terbuka lebar. Jadi kalau kalian fokusnya di dunia IT, sistem informasi, maka arah yang dituju adalah arah itu. Terus ngomong-ngomong soal lokal tadi nih Pak ya, kan AI ada yang lokal, berarti ada yang internasional juga. Lokal bukan, lokal di sini maksudnya offline. Offline. Mungkin pakainya mungkin dari komputer kita sendiri. Kan ChatGPT itu kan pakainya kan di luar ya. Servernya di luar, ya kan, servernya di luar. Kita tinggal ngambil dari API aja, lalu ditampilkan di aplikasi kita. Nah kalau lokal ini bisa ditaruh di komputer kita. Apakah kuat? Nah itu masih dalam progres. Kenyataannya model AI sekarang kan butuh resource atau VGA yang sangat besar banget. Nah tujuannya kan berarti kan model kita bisa ngeload di GPU yang lebih kecil lagi. Sehingga yang kita bayangkan itu seperti Iron Man itu, Jarvis di rumah. Jarvisnya ada di rumah,
menggunakan komputer pribadi kita sendiri, tapi sangat-sangat cerdas. Nah, itu sih mungkin arahnya ke situ sih. Oh iya. Tujuannya. Terus ngomong-ngomong soal AI lagi nih ya. Kan AI tidak cuma di TikTok, Instagram, bahkan sekarang ada di medis nih. Nah, kayak misal saran-saran nih, kayak misal flu ini penyakitnya kayak gini, nah penanggulangannya seperti apa, nah gitu. Kalau misal ada salah satu AI yang salah menggunakan seperti kayak salah membaca teks ronsen atau salah membaca salah menerjemahkan kayak misal ini penanggulangannya apa aja tapi salah gitu. Nah, banyak sih. banyak kan ya Roy ya. Nah, itu seperti gimana sih Pak? Yang kita perlu salahin itu siapa sebenarnya yang di situ tuh? Kalau untuk bidang kesehatan harusnya sih nggak langsung dari AI-nya ya. Harus ada kayak tier yang mengawasi gitu. Kayak ada apa namanya yang mengawasi gitu. Oh iya. Dokter yang utama yang mengatasi. Jadi kalau ada respon AI-nya seperti apa, diverifikasi dulu. Ada verifikatornya. Oh, ada verifikatornya. Jadi dokter ini gimana menurutnya gitu. Jadi tanggung jawabnya kan bukan di AI-nya. AI kan nggak bisa diminta bertanggung jawab. Yang bisa kan manusia. Sehingga harusnya dari AI masuk ke dokter, baru diverifikasi, oke nggak atau sesuai nggak atau bener nggak. Baru disebarkan. Baru dikasihkan ke pasien. Oh iya betul. Baru dikasihkan ke pasien yang mengidap penyakit tersebut. Sehingga kita kalau di bidang kesehatan sih harusnya nggak boleh langsung percaya ya. Iya betul. Walaupun kemarin saya baca tapi ini kesehatannya kesehatan mental sih. Jadi dia terdiagnosa ada kurang sehat di mentalitasnya. Itu gara-gara dia curhat-curhatan lewat ChatGPT waktu saya baca itu banyak dan dia dia terdiagnosa lebih awal sehingga kan bisa penanganannya lebih baik. Tapi kan kalau dipikir-pikir nggak boleh langsung mempercayai AI, harus ada verifikator atau profesional resmi yaitu manusia itu sendiri. Itu rumit banget ya Pak. Ya. Kebanyakan tuh ya kita tuh nggak paham cara kerja AI sendiri itu gimana. Nah, gimana sih caranya kita tuh bisa percaya sama yang namanya teknologi? Sedangkan yang buat teknologi sendiri itu nggak bisa ngejelasin cara kerja teknologi itu sendiri. Caranya kita percaya tuh gimana Pak sama teknologi? Kalau caranya bagaimana? Selalu balik lagi ke verifikasi ya. Harus kita kalau bidang kesehatan. Oh ini AI ini jawabnya kayak gini. Kalau dari verifikator atau orang ahlinya beneran manusia itu gimana? Jadi kita verifikasi lagi ke manusia yang ahli, apakah benar jawaban AI-nya. Tapi kalau memang kalau di teknisnya itu enggak semua orang atau semua yang bikin AI itu enggak benar-benar ngerti cara kerjanya, karena saking banyaknya yang terjadi di dalam komputerisasi. Kan kalau kita pakai komputer itu karena banyak sekali datanya dan prosesnya panjang sekali. Harusnya mungkin kalau komputer biasa membutuhkan ribuan tahun, karena komputernya banyak, itu menghabiskan mungkin 1 tahun 2 tahun yang menghasilkan itu. Berarti kan ada proses banyak sekali yang terjadi sehingga manusia itu nggak benar-benar ngerti apa yang terjadi di dalamnya. Nah kalau kalian lihat di gambaran grafik deep learning, kalau kalian searching di deep learning itu ada banyak node-node itu kan sangat-sangat banyak kayak gitu ya. Sehingga sangat susah sekali untuk memahami apa yang terjadi. Karena itu berdasarkan angka, berdasarkan kategori tadi. Ada probabilitas di situ. Makanya AI itu pada dasarnya itu adalah statistik. Ada probabilitas di sana, kategorinya gimana, masuknya kemana. Kalau habis kumpulan kalimat ini jawabannya kalimat apa, itu kan Pak, semua angka tadi diubah menjadi semua huruf tadi atau kalimat tadi diubah menjadi angkanya tadi menjadi probabilitas, sehingga itu susah sekali untuk mengetahui teknologi di baliknya gitu sih. Ribet sekali memang. Kenyataannya memang super ribet, tapi kalau mau diverifikasi berarti kita kembali lagi ke manusia dong. Kalau kita langsung percaya AI itu sebenarnya cukup berbahaya. Tapi kalau hal-hal yang ringan gitu nggak apa-apa. Berarti kembali lagi tadi di
topik pekerjaan ya. Ya. Nah, di pekerjaan itu kan berarti ada yang harus pakai AI dan ada yang enggak. Ya, seperti yang medis tadi kan, kalau misal salah sedikit, nah itu kan bergantungnya kepada kesehatan orang. Ya. Kalau misal di bagian pendidikan nih Pak, itu mungkin dari dosen atau dari mahasiswa itu untuk kedepannya perlu nggak sih Pak pakai AI seperti contohnya buat mencari pekerjaan atau mencari sebuah pengetahuan gitu? Jelas perlu ya. Perlu. Perlu sekali kalau kita ada teknologi ya. Iya. Ada teknologi kita manfaatkan aja, Oh. manfaatkan aja. Lah caranya gimana? Nah AI itu biasanya itu kan dia kan ngambil dari teks yang ada. Kita ngambil dari yang ada search-nya. Oh iya. Jadi iya. dia itu kalau kita tanyakan sesuatu itu dia ngambil ke internet dulu. Oh iya. Ngambil dari internet, diverifikasi, ada sumbernya berarti, ada link sumber. Oh ada link sumbernya. Ada link sumbernya sehingga jawaban yang ada itu berdasarkan jawaban yang dari internet sehingga ada sumbernya. Yang penting kan ada sumbernya. Iya, betul. Kalau nggak ada verifikator manusia, yang penting ada sumber linknya itu yang bikin manusia juga. Harapan semoga. Yes, paham. Oke Pak, mungkin kita lihat ke depannya ya. Maksudnya tuh di masa depan nih, AI sendiri tuh mungkin nggak sih dia punya kesadaran sendiri? Kayak mungkin di film-film ya Pak ya, mungkin AI-nya nanti bisa balas dendam sama manusia karena selama ini dia udah diperbudak sama manusia Pak. Mungkin balas dendam mau merusak alam semesta. Kan gitu banyak di film-film ya Pak ya. Atau mungkin nanti AI-nya itu sendiri selamanya bakal jatuh di tangan manusia. Jadi nggak bisa membalas perbuatan manusia. Jawaban jujurnya sih saya nggak benar-benar tahu ya. Betul. Bisa Iya sih. bisa punya kesadaran sendiri. Mm-hmm. Tapi kalau dari lihat film sci-fi itu kan biasanya AI itu punya tujuan atau punya tugas. Oh, iya. Nah tugasnya kalau di filmnya. film sci-fi itu kan tujuannya adalah melindungi manusia. Yang mana gitu. secara apa namanya? Secara natural itu kita saling gitu ya, berbahaya. Oh iya. Nah, apakah bisa saya tidak tahu sih. Tapi Ya. kalau dari sci-fi kayaknya masuk akal kalau kalian perhatikan di sci-fi itu tugas AI adalah melindungi manusia. Padahal manusia kenyataannya tidak mau melindungi diri mereka sendiri, pada akhirnya lalu AI melawan manusia. Kayak di filmnya Terminator itu, kalau kalian tahu yang film tahun 94 tapi ya. Jadi kalian mungkin belum lahir juga ya. Belum. Oh belum. Itu dijelaskan atau diceritakan tentang bagaimana AI itu akan mengambil alih dunia. Kayak juga ada film baru Dune. Baru, udah rilis. Ya. Udah nonton itu Pak? juga. Itu film jauh setelah AI-nya berbahaya buat manusia, pada akhirnya AI-nya dimatikan, nggak boleh ada komputer lagi. Nah di situ semuanya kayak film-film itu atau film sci-fi itu meramalkan AI akan menghancurkan manusia. Tapi kalau saya pribadi tidak percaya dong. Oh iya. Kan itu tadi kan film-film tentang AI nih ya Pak. Ya. Kalau di era sekarang ada nggak sih Pak film-film tapi yang dibikin pakai AI Pak? Seperti tadi nih ada Cappuccino Assassino ya, Cappuccino ini. Iya itu. Ada nggak sih Pak film-film kayak gitu yang bisa dibilang tuh bagus gitu dan bisa family friendly banget? Family friendly. Kalau film utuh pakai AI, saya sih belum pernah lihat ya. Tapi kalau sebagiannya atau bagian visual efeknya itu mulai ada atau sering menggunakan AI. Karena mempercepat produksi. Karena kalau zaman dulu kan kita kalau visual effect itu prosesnya panjang sekali. Ada bikin modeling 3D animasinya, habis itu dianimasikan, ada proses bridging, ada proses renderingnya, itu butuh waktu yang sangat-sangat panjang. Nah kalau AI itu kan sekali enter doang tuh prosesnya jadi cepet banget. Nah mungkin arahnya ke situ sih. Mungkin bagian visual effectnya itu menggunakan AI. Tapi kalau kemarin kalian perhatikan di Hollywood itu ada yang protes-protes besar-besaran, yang writer strike, itu ada penulis naskah yang protes, mungkin itu juga ada faktor AI-nya tuh.
penulis naskah yang TV series itu pakainya AI sehingga penulis naskah itu protes semua. Karena harga dari penulisan itu turun karena ada AI. Itu ada bentuk gejolak di dunia perfilman gara-gara AI. Oke. Untuk dari semua yang udah kita bahas nih ya Pak, dari tadi dari segmen-segmen sebelumnya, harapan apa sih Pak, pesan-pesan apa untuk kedepannya tentang AI Pak? Kalau sebelumnya kan kita di internet katanya harus kita nggak boleh langsung percaya. Betul ya. Dengan adanya AI ini kita harus makin kritis, makin skeptis. Kalau ada informasi tertentu yang masuk ke kita lewat sosial media, lewat internet, lewat web, YouTube dan lain sebagainya, itu kita harus verifikasi ulang, cek ulang ini beneran nggak, sumbernya beneran nggak. Kalau udah bener pakai AI enggak, kita harus verifikasi ulang, terus lebih waspada lagi karena makin banyak konten-konten yang dibuat menggunakan AI mungkin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau zaman dulu mungkin kita harus banyak-banyak informasi. Zaman dulu itu kita harus ada informasi, kita serap, kita cari ilmu pengetahuan. Nah, kalau sekarang kita harus lebih banyak memfilter informasi gara-gara AI. Karena kan informasi banyak sekali zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita harus banyak-banyak mendapatkan informasi, kalau sekarang adalah memfilter informasi. Oke Pak, mungkin terakhir ya Pak, mungkin ada pesan buat teman-teman yang mendengarkan juga atau buat kita sebagai generasi yang menggunakan teknologi terutama AI. Apa mungkin pantun aja kali ya Ron ya? Boleh. Pantun aja langsung ya Pak. Boleh. Kasih pantun ke pantun. para penonton Pak. Boleh. Oke, closing Pak. Karena tadi juga udah disuruh persiapan ya. Betul. Bacanya langsung. Kalau usah ngelirik tapi Oke, siap aja. Jadi ada pantun yang dipakai dicarinya pakai AI juga. Boleh banget. Jadi belajar Python sampai ke Bali. Cakep. Bikin model sambil minum kopi. Cakep. Meski berpisah dengan podcast ini, semoga besok bertemu kembali.